Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam Selamat Berefleksi di hari Rabu 21 Desember 2022. Renungan kita pada saat ini bertema menyambut Natal, siapapun terlibat, dengan bacaan Alkitab yang diambil dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara berdoa. Mari kita berdoa. Kristus, terangilah hati dan pikiran kami agar mengerti dan menerima maksud-Mu dalam hidup kami dan hidup seturut kehendak-Mu menjadi pewarta kebaikan-Mu. Dalam-Mu kami memohon. Amin. Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jika ada seseorang yang mengundang kita ke rumah atau pesta, tentu kita merasa terhormat dan dianggap. Tentu kita merasa senang. Tentu kita merasa bahagia karena kita dilibatkan dan kita diingat. Sekarang bagaimana jika undangan itu adalah undangan kasih Bapa kepada kita semua untuk menjadi umatnya, untuk menjadi kepunyaannya. Kita dan umat di luar Yahudi di Roma pada saat itu yang tadinya dianggap asing dan bukan asli dari asal Yesus direngkuh, diraih dan dirangkul menjadi bagian Allah, menjadi satu bersama anggota keluarga yang lain di dalam Bapa, menjadi umat kepunyaannya, diundang dan dilibatkan. Kata yang penting di sini adalah disatukan menjadi umat Kristus. Kita satu di dalam Kristus. Di dalam Kristus yang tadinya tidak dikenal, mau dikenal dan akhirnya dipahami. Di dalam Kristus yang tadinya asing dan jauh jadi dekat. Seperti kebiasaan di kampung sawah untuk mau mengenal mereka yang baru dan tidak takut menerima yang asing. Semangat Natal mengingatkan kita pada kasih Kristus yang mau meraih dan merangkul. Bapak, Ibu yang terkasih, jemaat Roma diajak untuk bersatu hati hidup di dalam persaudaraan. Tapi kan mereka bukan saudara. Iya, mereka bahkan tidak kenal satu sama lain dan punya perbedaan yang sangat tajam. Sehingga beberapa di antara mereka cenderung membesar-besarkan asal dan merendahkan yang lain. Roh Kristus dalam kekudusan menjadi doanya Rasul Paulus agar hadir di dalam hati umat, agar semua yang egois menjadi bijaksana
dan rendah hati, serta mau saling menerima satu dengan yang lain. Roh Kudus menjadikan mereka yang asing jadi saudara, saling meraih dan merangkul. Inilah semangat Natal, semangat kasih persaudaraan. Semoga kita dikuatkan untuk bisa melakukannya, menjadi gereja yang selalu ingat bahwa kita ini semua tadinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi kita diterima sebagai sesuatu dan seseorang oleh Yesus. Dianggap orang, dilibatkan, diraihnya. Jadi kalau Yesus saja yang pemilik bersedia menerima kita, kenapa kita tidak mau saling menerima satu dengan yang lain? Mari kita bersepakat dan melakukan firman Tuhan menjadi alat pewarta kabar baik bahwa Yesus adalah kasih, dan menyambut Natal berarti menebarkan perbuatan kasih kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Mari bersama-sama kita menutup renungan ini di dalam doa. Ya Tuhan, di dalam semangat Natal, mampukan kami saling menerima perbedaan dan meraih orang lain dalam kasih Yesus, supaya kami mewartakan kebaikan Tuhan Yesus, Allah yang baik, kepada semua orang. Amin. Selamat menyambut Natal, Bapak Ibu Saudara.